Hai, jumpa lagi dengan saya SMK Gama Cendekia punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam session ketiga kali ini, yaitu berbicara tentang kebutuhan Maslow. Dari awal saya ceritakan pertama-tama yaitu kebutuhan aktualisasi diri, kedua kebutuhan harga diri, yang saat ini adalah kebutuhan sosial, di mana dalam kebutuhan sosial itu merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga dalam hierarki Maslow, yaitu meliputi kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Anak-anakku sekalian, jadi kita santai saja, karena kalau berbicara masalah sosial, kita tahu bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yaitu selalu mencari orang lain, selalu berhubungan dengan orang lain, satu dengan yang lain, paling tidak ada sapaan atau saling menyapa. Itu faktor kebutuhan sosial. Saya ingin berbagi, yaitu pertama, kasih sayang. Apa sih kasih sayang itu? Kasih itu kita memberi. Sayang itu adalah bentuk pelampiasan bagaimana seseorang itu memberi, ya. Nah, itu adalah kasih sayang. Mungkin berupa belayan, berupa ucapan I love you, atau aku sayang kamu, atau memberi santunan, memperhatikan. Itu adalah bentuk kasih sayang yang diberikan oleh orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu rasa memiliki. Kalau kita berteman, ya, perlu kita camkan, banyak orang itu yang penting asal kenal. Bukan itu, ya. Yang namanya berkenalan dengan orang lain. Oh, Pak Fidan itu temanku. Oh, Pak Syafi'i itu temanku. Tapi sedekat apa kalian punya teman? Apakah itu hanya sekedar kenal? Oh, itu Pak Adi. Oh, itu temanku SD. Oh, itu temanku SLTA. Oh, itu temanku SLTP. Hanya sekedar kenal. Tapi kalau kita mulai belajar mendekati, nah, kenal tidak hanya sekedar kenal, tapi bagaimana kita mendekati orang itu, sepaham apa tidak, layak menjadi sahabatku apa tidak. Karena kalau sudah kebutuhan sosial, itu semua itu isinya saling membutuhkan, saling mengisi, ya, saling mungkin kalau ada keluhan-keluhan, itu semua bisa dilampiaskan bagaimana kita berteman itu, ya. Sehingga pada saat kita melakukan sesuatu itu kita seolah-olah saling memahami. Nah, itu. Maka dari itu jangan sampai rasa memiliki ini timbul yang berbeda. Kalau orang berpacaran, oh itu milikku, jangan dulu. Kalau berpacaran itu intinya belajar memahami karakter orang lain, ya. Nah, itu di situ. Sedangkan yang ketiga yaitu bersosialisasi. Bersosialisasi artinya bahwa kita itu tercipta itu tidak diem. Kita butuh. Seandainya kalau kita di hutan, kita pun tetap berhati-hati. Karena apa? Lingkungan kita belum tentu ramah dengan kita. Tapi kalau kita ada di lingkungan masyarakat, baik atau tidak, tetap kita harus melakukan. Karena apa? Kita tidak luput hidup dengan lingkungan, mengenal tetangga, ya, mengenal saudara. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga kalau ada waktu kerja bakti, kita harus ada sosialisasi. Waktu ada acara ke gereja, ke masjid, kemana saling sapa, assalamualaikum, om swastiastu. Nah, itu bersosialisasi kita, ya. Hidup saling memberi, hidup saling, ya, mungkin saling memaafkan kalau ada kesalahan, atau berbuat apa saja yang sekiranya bisa menyenangkan orang lain. Nah, ini. Sedangkan yang keempat yaitu
penerimaan. Jangan pernah menyesal. Siapa temanmu? Nah ini, banyak anak-anak yang seringkali tidak tahu atau tidak memahami bahwa belajar mengenal orang lain itu, mohon maaf, saya tidak membedakan antara di kerajaan atau di Bali atau mungkin di daerah mana yang selalu memandang kasta ya. Saya tidak berpikir begitu ya. Jadi kalau di kasta itu kan ada siapa lu, siapa saya, memang siapa kamu, siapa saya. Orang selalu mengatakan, oh aku antara bumi dan langit. Dan itu jangan sampai terjadi. Kalau orang itu tidak bisa menerima, ya susah. Kita melakukan bergurau, orang itu tidak bisa menerima. Nah, untuk mempelajari karakter orang lain, ini yang harus betul-betul kita pahami. Jangan sampai itu terjadi kepada diri kita. Yang jelas, diri kita itu selalu ingin berteman dengan siapa saja, bersosialisasi dengan siapa saja. Mungkin di warga RT banyak macam-macam, romantikanya banyak. Yang kaya, yang miskin, mungkin yang miskin merasa minder, yang kaya merasa mungkin dibilang membusungkan dada. Kalau bisa, namanya bersosialisasi, jangan memandang itu. Semua jadikanlah temanmu, semua jadikanlah sahabatmu, semua jadikanlah orang-orang yang kamu kenal, orang-orang yang kamu kasih. Ini yang terjadi. Makanya kalau sampai terjadi ada gap, perbedaan, ya kita bicarakan. Namanya aja sosialisasi, jangan sampai kita, bagaimana sih kamu dengan saya? Oh mohon maaf, kamu orang miskin, bukan kelas saya. Tidak. Bagi saya, orang yang terpelajar dengan orang tidak pelajar sama saja. Saya bergaul dengan orang becak, misalkan kalau orang Grab, orang Grab ya, orang Gojek atau orang apa saja, saya selalu bisa berteman. Tidak peduli dengan siapa saja. Ya. Bahkan kalau bisa, saya ingin mendekati orang gila. Ya, padahal orang gila itu tidak mau kita dekati. Tapi justru kita mulai kita sosialisasikan, ada apa di balik orang ini. Oh kok tidak mau didekati, oh kok tidak mau diajak berbicara. Nah, kalau dilihat orang itu normal, nah tentunya ada sesuatu yang bermasalah. Tapi kalau orang itu tidak normal, jelas kita kalau memang orangnya tidak mau didekati, ya jangan kamu dekati. Mungkin malah kamu dimusuhi. Karena apa? Pada dasarnya sudah tidak bisa menerima. Namanya aja kasih sayang, berteman, ya seperti tadi yang saya sampaikan, tidak bisa bagi orang gila. Tapi bagi orang yang waras, kita hidup di tetangga, ada rapat RT, rapat RW, atau mungkin kamu ikut organisasi apa saja, gitu. Nah, itu biasanya ada kumpul-kumpul, katakan aja di OSIS misalkan, kita bisa ketemu dengan teman. Lah, masing-masing seksi ini perlu kita ajak bicara. Jangan sampai masing-masing seksi berjalan sendiri-sendiri, semua ada koordinasinya, sehingga di situ bersosialisasi itu penting. Makanya saya katakan kita adalah makhluk sosial itu jangan sampai menutup diri. Ya, kita orang introvert, oh jangan. Walaupun saya orang introvert, tapi saya butuh orang yang bisa saya ajak bicara, butuh orang yang perlu saya kenal. Beda kalau dengan orang-orang ekstrovert, sudah ketemu dengan siapa sudah teriakan, itu sudah muncul hai, halo, sudah. Nah, itu bagi orang-orang yang ekstrovert itu seperti itu. Kalau orang introvert tidak bisa. Nah, anak-anakku sekalian, begitu singkat saya bercerita tentang hari ini, yaitu kebutuhan sosial. Maka dari itu kebutuhan sosial perlu kita lakukan, jangan sampai kamu sia-siakan. Kalau kamu menyia-nyiakan, kamu pun akan dikucilkan. Karena apa? Kamu butuh bekerja, kamu butuh berteman, kamu butuh berkeluarga, semua butuh pendekatan. Tanpa pendekatan kalian tidak akan bisa melakukan apa saja. Di dalam pekerjaan pun juga begitu, di dalam sekolahan pun juga begitu. Ya, coba kalau kalian di rumah sendiri, orang menganggap oh kamu pendiam. Kalau kamu di sekolahan menyendiri, ya kamu dikucilkan. Tapi kalau kamu berteman dengan banyak orang, loh luar biasa. Inilah untuk anak-anakku sekalian, saya berharap ayo
Kita punya kebutuhan sosial, lakukanlah. Jangan pernah menutup diri. Lakukanlah dengan semampumu, sebaik mungkin. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.